Ya, kabar gembira untuk Anda yang trading di futures market. Ini kabar yang sangat luar biasa. Karena kehancuran pasar keuangan global itu sudah ada di depan mata. Sudah diambang pintu kehancuran. Tinggal 10 meter lagi, market global itu akan masuk ke dalam jurang. Maka bersiap-siaplah. Ya. Itu kenapa saya katakan ini? Karena sudah jelas sinyalnya, ya. Hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat, ya, Gubernur Bank Sentral Jerome Powell sudah mengumumkan, ya, selain dia sudah memangkas 25 basis poin, 0,25% suku bunga Amerika Serikat US dollar, jadi sudah di 4,5%. Juga mengatakan bahwa tahun depan, tahun 2025, sudah tidak ada pemangkasan suku bunga lagi yang agresif. Jadi paling cuma 0,50 basis point atau hanya 2 kali pemangkasan suku bunga itu di akhir tahun 2025. Karena Jerome Powell sudah stres. Kalau boleh dikatakan dia lagi wait and see, melihat kebijakan dari Presiden elect terpilih Donald Trump yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025. Ini sudah bisa dipastikan bahwa kebijakan dari Donald Trump ini akan menghancurkan pasar keuangan global. Karena kebijakan proteksi Amerika Serikat, kebijakan tarif yang sangat tinggi ini merugikan ekonomi negara-negara seperti China, Meksiko, Kanada, Uni Eropa, bahkan negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara ini. Nah, sebelum Donald Trump itu masuk ke Gedung Putih, China sudah mengantisipasinya dengan melakukan pelemahan nilai tukar yuan. Jadi mata uang China itu sengaja dilemahkan. Sekarang sudah di 7,3 US dollars, mata uang yuan. Jadi China mengantisipasi tarif pajak untuk barang ekspornya China, ya, import ke Amerika itu biaya masuk yang tinggi, ya, yang kemungkinan 60% yang akan diterapkan jika China masih tetap mereka tetap melawan dengan sering berkumpul negara-negara BRICS, maka Donald Trump sudah mengancam akan menaikkan tarif yang sangat tinggi untuk mereka semuanya. Ya, untuk China, Rusia, Afrika Selatan, India, Brasil, ya, dan kawan-kawannya, termasuk negara ASEAN, negara Konoha juga, mungkin akan diterapkan pajak 100%. Maka antisipasi yang dilakukan China dengan tarif pajak yang tinggi itu, maka China otomatis akan sulit, ya, berjualan, ya, akan sulit untuk mengekspor barang ke Amerika Serikat. Jadi pasar yang di Amerika Serikat itu akan makin mengecil. Maka satu jalan adalah melemahkan mata uangnya sehingga bisa memenangi pasar Amerika Serikat. Barang China itu akan semakin murah membejiri pasar. Ya, karena China memang hidupnya dari mengekspor hasil produksinya. Dan satu lagi, dampak dari pelemahan mata uang yuan ini, nah inilah yang membuat kehancuran di market di Asia Tenggara, di ASEAN ini. Jadi yang pasti negeri Konoha dengan mata uang rupiahnya itu pasti akan anjlok tajam, itu sudah pasti. Di tahun 2025, mata uang rupiah negeri Konoha ini akan menuju ke 18.000. Apalagi kondisi politik, ya, kondisi APBN
ya, kondisi fiskal di negara Konoha ini yang sudah sangat tipis, ya, kembang kempus. Tanggal 1 Januari 2025 akan dinaikkan PPN 12%, ya. Dinaikin PPN, rakyat tidak mampu berbelanja, ya, dipakai dengan jurus stimulus, pajak di bawah 10 juta, bebas, ya, kena PPh, ya, itu stimulus supaya berbelanja. Tetapi, ya, seperti pajak kendaraan naik, listrik naik, dan lain-lain, ya, mereka akan berhemat belanja, ya. Kalau mereka harga barang naik, mereka berhemat belanja, otomatis dampaknya ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang itu menjualnya tidak laku. Maka perusahaan kecenderungan untuk bangkrut, tutup. Maka PHK banyak terjadi. Itu menurunkan lagi belanja. Daya beli akan menurun. Daya beli yang menurun itu, ya, orang berhemat mencari barang murah. Sedangkan negeri tirai bambu China ini, dia melemahkan mata uangnya. Otomatis harga barang-barang dia itu lebih murah di pasaran Asia Tenggara. Maka serbuan barang-barang dari China itu akan masuk ke negeri Konoha. Semua barang-barang apa saja, yang mulai dari tisu, tusuk gigi, ya, sampai barang-barang mewah dengan harga yang murah, itu masuk ke Indonesia, ke negeri Konoha ini, ya. Masuk ke negeri Wakanda, negeri Konoha ini, maka perusahaan-perusahaan yang ada di negeri Konoha atau Wakanda itu tidak mampu untuk bertahan, bersaing melawan gempuran produk-produk dari China. Karena China dia tidak bisa dapatkan market Amerika karena diproteksi sama Donald Trump dengan pajak yang tinggi. Sedangkan di sini tidak memproteksi dengan pajak yang tinggi, maka serbuan barang-barang China akan masuk ke negeri sini, negeri Konoha ini, ya. Maka otomatis, ya, pengusaha-pengusaha di dalam negeri, usaha-usaha di dalam negeri akan gulung tikar semuanya. Maka gelombang PHK itu makin hari makin membesar. Daya beli makin hari makin mengecil saja. Maka negara ini dengan pemimpin baru, rezim baru yang mengatakan bahwa pertumbuhan akan 8% di 2025, itu hanya retorika dan mimpi. 5% pun tidak sanggup, ya. Karena bagaimana PDB-nya naik, sedangkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Penerimaan negara pun pasti berkurang. Karena defisit neraca perdagangannya lebih banyak China mengimpor barang dari China daripada ekspor. Maka penerimaan negara itu berkurang. Bagaimana bisa PDB-nya naik? Maka sudah bisa dipastikan negara ini nanti di tahun 2025 itu makin sulit, makin susah. Ya, Anda bersiap-siap aja membeli barang yang murah, barang Cina, semuanya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua itu akan merek China. Dan setelah digempur oleh barang-barang China, lambat laun perusahaan-perusahaan Indonesia itu akan diakuisisi. Kalau mau bertahan hidup, kalau tidak ya bangkrut, tutup pabrik. Kalau tidak ya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan China semuanya. Maka tidak akan lama lagi, saya sudah bisa pastikan bahwa nanti yang menguasai ekonomi Indonesia adalah China. Ini adalah kesalahan dari rezim terdahulu yang memberikan jalan bagi China untuk menguasai ekonomi Indonesia. Karena kebijakannya selalu tidak memproteksi barang-barang dari China. Nah, kebijakan dari Trump ini yang sangat luar biasa. Ini memang benar harus memproteksi ekonomi Amerika, yaitu menerapkan pajak yang tinggi, tarif yang tinggi untuk tarif biaya masuk untuk barang-barang dari China. Kalau enggak itu digempur. Sekarang ini adalah perang. Perang itu bukan perang
menjatuhkan bom, rudal, tetapi perang menjatuhkan barang-barang untuk dibeli. Maka negara itu akan menguasai negara tersebut. Dengan kalau membeli barang-barang merek dari produksi negara tersebut, maka Anda dikuasai oleh negara tersebut. Karena negara tersebut akan mengambil uang Anda, negara tersebut akan memenangkan pertempuran ini. Anda yang melarat, Anda defisit. Jadi strategi perang ini, jadi nanti yang di tahun 2025 ini kita akan melihat perang antara dua raksasa, Amerika melawan China. Dampak dari perang Amerika melawan China, yaitu negeri Konoha akan menerima dampaknya, dan tetangga-tetangga di negeri Konoha itu ekonominya akan merosot karena mereka akan mendapat gempuran bom barang-barang dari China. Itu sudah pasti. Karena di sini tidak menerapkan proteksi tarif yang tinggi. Sementara China sudah melemahkan mata uangnya, otomatis barangnya makin murah di pasaran. Itulah strategi China untuk meningkatkan ekonominya, yang menggempur barang-barangnya ke Asia Tenggara, masuk ke negeri Konoha ini. Sementara negeri Konoha ini tidak berdaya, barang-barangnya tidak bisa bersaing. Barangnya mahal, pajak PPN-nya naik. Bagaimana suatu negara itu bisa bertumbuh ekonominya kalau pajaknya tinggi? Pajak itu adalah stimulus untuk menggairahkan roda ekonomi. Ya, saya bukan profesor ekonomi, tetapi itu bicara yang sederhana aja. Bagaimana ada investasi kalau pajaknya tinggi? Bagaimana orang mau berbelanja kalau barangnya mahal? Orang akan condong ke barang yang lebih murah. Maka orang yang menjual barang yang lebih mahal siap-siap gulung tikar, tidak laku di kondisi daya beli yang menurun ini. Ya. Maka ekonomi kita banyak usaha yang tutup, atau usaha itu akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan China supaya ekonomi ini bisa bertahan. Maka kita, semua bangsa Indonesia ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya adalah merek produksi dari China. Itu nanti tahun-tahun ke depan. Karena pemerintah ini tidak mendukung ekonominya. Pemerintah ini terlalu tidak berhemat. Ya, mau menggemukkan itu kabinet untuk urusan-urusan yang menghabiskan anggaran untuk barang yang tidak jelas. Apalagi membangun kota di hutan, itu sesuatu yang tidak urgent, tidak penting, yang hanya membuang-buang uang di hutan, tidak ada gunanya, hanya buat gengsi yang tidak masuk akal, tidak mensejahterakan, tidak membangun ekonomi, membuat mata uang rupiah ini nggak bakalan ke 13.000, 14.000, karena pemimpinnya nggak ada visinya. Pemimpinnya hanya mau aji mumpung gue lagi memimpin, anggaran harus besar. Mikirnya cuma itu. Bukan pemimpin seperti Donald Trump yang bagaimana membuat make American great again. Nasionalismenya tinggi, membuat Amerika bangkit kembali. Kalau di sini tidak, bagaimana? Ya, mumpung, tidak proteksi nggak apa-apa, karena ada udang di balik rempeyek semuanya. Jadi ini adalah peluang, kabar gembira. Jadi kalau kita yang trading di futures market, ya nggak usah peduli, ya mau salah kelola nih negara, mau hancur atau apa, yang penting kita dapat cuan di market. Ya siapa suruh? Anda buat kesalahan, kita dapat cuan di market. Nah, cuannya adalah, yaitu pusat sentralnya adalah nanti pada tanggal 20 Januari 2025. Sang dewa penyelamat, yaitu Donald Trump, dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Maka kebijakan dia adalah menghantam China dengan tarif yang tinggi. Ya.
maka China akan juga melemahkan mata uangnya. Dolar itu makin menguat. Jika dolar makin menguat, maka disinilah adalah peluang yang sangat luar biasa. Market global, bursa saham dunia itu akan hancur, akan drop tajam. Market dunia akan drop tajam. Di sini adalah peluang cuan yang sangat besar. Di mana? Di bursa berjangka, di futures market. Tidak ada lawannya. Dan satu lagi, industri kripto dan Bitcoin akan nyungsap menuju nol. Tidak ada artinya. Karena uang itu akan ditarik keluar. Uang-uang dari money game kagak jelas itu, kripto, Bitcoin itu akan pindah ke Treasury Bills Amerika Serikat. Karena US dollar itu makin menguat. Nah, ini peluang. Bursa saham dunia anjlok. Ini peluang. Peluang short di futures market. Peluang di futures market. Negeri Konoha akan kena imbasnya serbuan gempuran barang-barang dari China. Maka perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, PHK tinggi, inflasi naik. Maka peluang Anda adalah membeli logam mulia emas. Dan juga karena udah pasti karena neraca perdagangan kita pasti kalah ya, defisit karena serbuan barang dari China, maka dolar itu akan menguat, rupiah itu akan melemah. Maka Anda tabungan dolar pun juga akan happy ya, Anda yang tabungan dolar dan logam mulia emas. Tetapi di sini yang paling poin yang dapat keuntungan yang sangat besar adalah Anda harus trading di futures market. Hubungi saya di 0813 9846 9746. 0813 9846 9746. Atau ada nomor saya WA di deskripsi video di bawah ini. Nah, harus ambil kesempatan itu. Harus ambil peluang yang hanya terjadi ya di tahun 2025 ini. Buruan. Sebelum ada tinggal 30 sebulan lagi. Ini hari ini tanggal 20 Desember 2024. Nah, 1 bulan lagi sebelum Donald Trump dilantik, Anda harus sudah masuk ke pasar. Karena ini peluang yang sangat luar biasa. Setiap ada pergantian rezim, ini adalah peluang yang sangat-sangat luar biasa. Ini sudah saya amati sejak tahun 1998. Sejak saya ada di dunia futures ini. Jangan buang-buang kesempatan ini. Market crash, the biggest global market crash itu akan terjadi sudah di depan pintu. Akan terjadi nanti di 2025. Segeralah trading di futures market, invest di futures market, di gold futures, logam mulia emas, dan tabungan dolar. Jangan lupa peluang ini hanya terjadi sekali dalam hidup Anda. Ya, kesempatan ini tahun 2025 ini. Di saat kondisi manfaatkan momentum Donald Trump jadi presiden Amerika, perang dagang antara China, Amerika Serikat, pelemahan mata uang yuan, gempuran produk-produk Cina, Anda akan memakai dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda, itu semua barang-barang merek China. Maka dolar akan naik, banyak perusahaan-perusahaan di negeri Konoha ini akan gulung tikar PHK, maka pengangguran makin banyak, daya beli menurun, selesai. Jangan lupa di futures trading secepatnya masuk di futures trading. Manfaatkan peluang ini, jangan Anda mati di tengah lumbung padi. Peluang itu ada di futures, jangan Anda mati karena gempuran produk-produk China. Dan PPN naik 12%. Sukses untuk Anda.